YouTube, selamat datang di MH Movie. Di video kali ini, sesuai dengan permintaan kalian, kami akan melanjutkan kembali alur cerita dari si Xingji. Di episode pertama season 2 ini, kita diperlihatkan Tan Sangzang dan muridnya kembali melanjutkan perjalanan ke barat untuk mengembalikan kitab suci. Di tengah perjalanan, Bailang bertanya kepada Tan Sangzang tentang murid-muridnya yang dulu menemaninya mengambil kitab suci. Tan Sangzang lalu menceritakan bahwa dulu dia ditemani oleh ketiga muridnya, yaitu Zhu Baji, Xia Wuqin, dan Sun Wukong. Tan Sangzang lalu menceritakan kejadian 26 tahun yang lalu saat dia mengambil kitab suci. Saat itu Dewa Guanyin mendatangi Sun Wukong atas rekomendasi dari Buddha dan memintanya untuk menemani Tan Sangzang mengambil kitab suci. Sebagai gantinya, dosa-dosa Wukong yang sebelumnya akan diampuni jika Wukong mau menerima tugas itu. 好了，不就是护送唐三藏去取永恒之火吗？简单了，由我出。Singkat cerita, akhirnya Tan Sangzang dan murid-muridnya berhasil mengambil kitab suci di surga barat. Tan Sangzang yakin bahwa dengan membawa kitab suci kembali ke daratan, maka akan membawa kebahagiaan untuk semua makhluk dan mengakhiri semua penderitaan. Sesampainya mereka di Istana Langit, Sun Wukong bermimpi bahwa dia ditemui oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai wujud dari kitab suci. Perempuan itu berpesan kepada Wukong agar jangan membiarkan Tan Sangzang menyerahkan kitab suci kepada Kaisar Sitian. Sun Wukong lalu menceritakan mimpinya itu kepada gurunya, namun Tan Sangzang tidak mempercayainya dan tetap ingin memberikan kitab suci itu kepada Kaisar Sitian. 为的就是这蜈蚣，别乱来。我们历经千辛万苦。 Dan lagi-lagi, kitab suci itu memohon kepada Wukong untuk menghentikan gurunya. Namun saat itu hanya Wukong saja yang bisa mendengar ucapan dari kitab suci. Tan Sangzang tetap tidak mempercayai Wukong, bahkan dia mengancam akan membacakan mantra kepada Wukong apabila Wukong tidak mau berhenti. 师傅，住手啊！ Wukong lalu menoleh ke sekitarnya dan semakin curiga kepada Kaisar Sitian karena Wukong tidak menjumpai Buddha di tempat itu. Yang mana saat itu Buddha adalah satu-satunya dewa langit yang bisa dipercaya oleh Wukong. Saat Tan Sangzang akan memberikan kitab suci itu kepada Dewa Guanyin, tiba-tiba Wukong berlari secepat kilat dan mengambil kitab suci itu. 悟空，别在这种时候捣乱呢！师兄，快下来，别闹了！ Wukong lalu menyimpan kitab suci itu ke dalam jantungnya. Wukong juga mengatakan bahwa jika Buddha datang, maka Wukong akan menyerahkan kitab suci itu kepadanya. Kaisar Sitian lalu memerintahkan pasukannya untuk menyerang Wukong. 我搓到底吧！ 孙悟空，三爷，软手软脚的一起作战，杀出天宫，我们有机会的。哎，他又要被监禁。Sebelum kita lanjutkan, jika kalian menyukai video ini dan ingin lebih banyak menonton alur cerita Donghua, silahkan klik terlebih dahulu tombol like dan subscribe sebagai tanda support untuk channel ini. Karena sengitnya pertarungan antara Wukong dan Dewa Sanyan, Dewa Guanyin lalu meminta Tan Sangzang untuk membacakan mantra kepada Wukong. Tan Sangzang lalu bertanya, apakah jika dia membacakan mantra kepada Sun Wukong akan diampuni?
Namun Dewa Guanyin tidak bisa menjawabnya, karena itu adalah hak dari Kaisar Sitian. Tapi yang jelas, jika Tan Sangzang tidak mau membacakan mantra kepada Wukong, maka Dewa Guanyin mengancam akan membunuh mereka semua, karena dianggap telah memberontak kepada surga. Karena terus mendapatkan tekanan dari Dewa Guanyin, Tan Sangzang akhirnya membacakan mantra untuk Wukong, sehingga membuat Wukong merasa kesakitan. Mengetahui hal itu, Dewa Sanyan langsung menyerang Wukong hingga membuat Wukong tewas dalam pertarungan itu. Sebelum mati, Wukong sempat bertanya kepada gurunya, "Guru, kenapa engkau tidak mempercayaiku?" Wukong pun berjanji kepada Tan Sangzang bahwa setelah ini, dia tidak akan sudi melindungi Tan Sangzang lagi.大师兄，为什么我按你说的，为什么要落得这样的下场？ Tan Sangzang merasa sangat kecewa dengan keputusan para dewa, karena sebab dialah Wukong tewas dalam pertarungan itu, sehingga hal itu menjadi penyesalan terbesar yang pernah dialami oleh Tan Sangzang. Saat Tan Sangzang berhenti bercerita, ternyata mereka telah sampai di titik awal jalan iblis. Mereka lalu melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya mereka sampai di tempat klan babi yang mereka yakini klan itu pasti dipimpin oleh salah satu murid Tan Sangzang yang bernama Zhu Baji atau yang dulu sering dipanggil Chu Patkai. Yang mana tradisi dari klan babi di sana, mereka akan selalu menjadikan petarung terkuat di antara mereka sebagai pemimpin atau raja mereka. Tan Sangzang yakin bahwa sekarang ini klan babi pasti dipimpin oleh Baji. Dan secara tak sengaja, tiba-tiba mereka bertemu dengan Baji yang saat itu terlihat sangat lemah dan tak berdaya. Baji lalu berlari meninggalkan Tan Sangzang hingga akhirnya dia masuk ke dalam sebuah rumah. 八戒，师傅，八戒，这是你，八戒师兄，让开！要撞死人呐！怎么不长眼睛啊？ Tan Sangzang lalu membujuk Baji agar mau membukakan pintu untuknya. Meski sempat ragu, namun pada akhirnya Baji mau membukakan pintu untuk gurunya. Setelah masuk, Tan Sangzang merasa sangat heran dengan kondisi Baji dan rumahnya yang terlihat sangat sederhana. Baji lalu mengatakan kepada gurunya bahwa dia sangat merindukan masa-masa 16 tahun lalu saat dia pergi bersama Tan Sangzang untuk mengambil kitab suci. Dia pikir setelah dia berhasil mengambil kitab suci, dia akan kembali ke klan babi dalam keadaan dihormati. Dia berharap bahwa dia bisa membuat istri dan orang-orang di sana merasa bangga dengan keberhasilannya. Namun ternyata semua yang dipikirkan oleh Baji tidak sesuai dengan kenyataan yang dia terima. Baji lalu meminta maaf kepada Tan Sangzang karena sekarang ini dia tidak bisa menemani Tan Sangzang untuk mengembalikan kitab suci. Baji lalu bercerita bahwa istrinya yang bernama Cuilan saat ini sedang dikurung oleh adik Baji sendiri yang bernama Yongli. Baji bercerita, pada awalnya Baji adalah pewaris sah dari klan babi, lalu kekuasaan itu direbut oleh Yongli. Bahkan Yongli juga mengurung istri Baji di dalam sebuah penjara. Itu semua disebabkan karena taring Baji yang melambangkan keberanian bagi klan babi telah dipotong oleh Dewa Guanyin, sehingga membuat Baji kehilangan kekuatannya. Tan Sangzang lalu meminta Baji untuk menunjukkan di mana Yongli mengurung istrinya. Sesampainya di sana, pasukan babi langsung menghujani mereka dengan ratusan anak panah. Baji berusaha melindungi Tan Sangzang dan Bailang dari serangan pasukan babi.
Baji sangat marah kepada Yongli yang menurutnya tidak dapat dipercaya. Ternyata sebelumnya Baji telah membuat kesepakatan dengan Yongli untuk menukar kitab suci yang dibawa oleh Bailang dengan kebebasan istrinya. Namun ternyata Yongli justru malah melukai Tan Sangzang. Mendengar hal itu, Tan Sangzang dan Aosue sangat marah kepada Baji. Yongli lalu mengeluarkan garbu besi 9 runcing milik Baji untuk menyerang mereka semua. Yongli juga mengeluarkan sebuah jurus untuk menyerap aura dari 9 surga dan 9 bumi, sehingga kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. 灵气集结，这是9天9地之气。 Yongli lalu berkata bahwa dia telah memakan istri Baji, sehingga perkataan tersebut membuat Baji sangat marah dan ingin membalaskan dendam istrinya. Saat Yongli berusaha membunuh Baji, Tan Sangzang tiba-tiba datang dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Baji. Tan Sangzang lalu meminta Baji agar segera bangkit dari keterpurukannya. Karena walaupun taringnya menghilang, sebenarnya kekuatannya tidak menghilang. Hal itu akhirnya membuat Baji bangkit dari keterpurukannya dan bisa menggunakan kekuatannya kembali. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.